Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok 11. Jadi pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai barisan tak hingga dan deret tak hingga. Sebelum itu, biarkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Steven F.T. Manurum dengan NIM 11S25013. Perkenalkan, nama saya Dean Terlalung dengan NIM 11S25039. Perkenalkan, nama saya Mario Laurentius Ragol Solang dengan NIM 11S25055. Perkenalkan, nama saya Philip Tasoid dengan NIM 11S25037. Di dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang pengertian barisan tak hingga, rumus eksplisit dan implisit, konsep limit barisan, hingga pembahasan deret geometri dan deret harmonik beserta contoh soal dan penyelesaiannya. Semoga presentasi ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam memahami materi dengan lebih mudah dan jelas. Selamat menyaksikan. Barisan tak hingga adalah susunan bilangan yang jumlah sukunya tidak terbatas atau tidak memiliki akhir. Artinya bilangan-bilangan dalam barisan tersebut terus berlanjut mengikuti pola tertentu. Secara umum bentuknya ditulis sebagai A1, A2, A3, dan seterusnya. Dan notasinya berbentuk seperti A sub N dengan N mulai dari 1 hingga tak hingga. Contoh pada slide adalah A sub N 3N dikurang 2. Sekarang jika kita coba hitung beberapa sukunya, jika N sama dengan 1, maka akan kita gunakan rumus seperti N 3 kali 1 dikurang 2 menghasilkan 1. Dan jika N merupakan angka 2, maka 3 kali 2 dikurang 2 akan menghasilkan 4. Dan seterusnya, jika N untuk 3 maka hasilnya 7. Dan untuk N sama dengan 4 hasilnya 10. Dan untuk N sama dengan 5 hasilnya adalah 13. Baik, next. Dan untuk materi ini rumus eksplisit dan implisit. Pada saat ini jelaskan dua cara menyatakan suatu barisan, yaitu dengan rumus eksplisit dan rumus implisit. Pertama adalah rumus eksplisit. Rumus eksplisit adalah rumus yang langsung menunjukkan nilai suku N tanpa harus mengetahui suku sebelumnya. Contoh, A sub N sama dengan 3N dikurang 2. Kalau kita ingin mencari suku kelima, kita tinggal substitusi angka 5 ke dalam rumus. Dengan kata lain, N kita ubah menjadi 5, menjadi A5 sama dengan 3 dikali 5 dikurang 2 sama dengan 15 dikurang 2 dengan hasil 13. Itu adalah jika kita memasukkan N atau N menjadi 5. Dan untuk rumus selanjutnya, kedua adalah rumus implisit. Rumus ini menentukan suatu suku berdasarkan suku sebelumnya. Contohnya A1 sama dengan 1 dan A sub N sama dengan A sub N min 1 tambah 3. Artinya setiap suku diperoleh dengan menambahkan 3 pada suku sebelumnya. Misalnya A2 sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4. A3 sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. A4 sama dengan 7 tambah 3 sama dengan 10. Dan hasilnya sama seperti rumus eksplisit. Next. Dan untuk ini konvergen dan divergen. Barisan disebut konvergen jika nilainya mendekati suatu bilangan tertentu saat N menuju tak hingga. Contoh, N sama dengan 1 dikurang 1 AN sama dengan 1 dikurangi 1 per N. Mari kita lihat. Jika N sama dengan 1, hasilnya sama dengan 0. Jika N sama dengan 10, hasilnya 0,9. Jika N sama dengan 100, hasilnya 0,9. Jika N terus diperbesar, nilainya semakin dekat ke 1. Karena mendekati angka tertentu yaitu 1, maka barisan ini disebut konvergen. Sekarang contoh divergen. A sub N sama dengan N. Jika N sama dengan 1, hasilnya 1. Jika N sama dengan 10, hasilnya 10. Jika N sama dengan 100, hasilnya 100. Nilainya terus bertambah tanpa batas karena tidak mendekati nilai tertentu. Maka barisan ini disebut divergen. Jadi, cara membedakannya adalah kalau mendekati angka tertentu konvergen, kalau terus menjauh atau tak beraturan divergen. Next. Oke.
Definisi limit barisan. Limit n menuju tak hingga dari A sub n sama dengan L. Artinya ketika nilai n semakin besar, nilai n akan semakin mendekati L. Secara matematis memang ada definisi epsilon yang lebih formal. Namun secara bisa dipahami, semakin jauh kita mengambil suku dalam suatu barisan, maka nilainya semakin dekat ke angka tertentu. Misalnya, AN sama dengan 1 per N, jika N sama dengan 10. Baik, sifat-sifat limit barisan. Nah, jadi pada slide ini kita membahas tentang sifat-sifat limit barisan, yang dimana sifat-sifat ini digunakan untuk mempermudah perhitungan limit tanpa harus menghitung satu persatu. Nah, slide pertama, pada sifat pertama, limit n menuju tak terhingga k sama dengan k. Artinya, jika nilai berupa konstanta atau angka tetap, maka limitnya tetap angka itu sendiri. Contohnya, limit n menuju tak terhingga 5 sama dengan 5. Nah, untuk sifat yang kedua, limit n menuju tak terhingga KAN sama dengan K kali limit n menuju tak terhingga AN. Nah, artinya konstanta bisa dikeluarkan dari limit. Misalnya ada limit 3 AN, bisa ditulis 3 kali limit AN. Nah, untuk sifat yang ketiga, limit n menuju tak terhingga AN plus BN sama dengan limit AN plus limit BN. Nah, artinya limit perkalian dapat dipisahkan, artinya limit penjumlahan atau pengurangan bisa dihitung secara terpisah. Nah, next. Contoh soal. Pada contoh soal ini kita diminta mencari limit x menuju tak terhingga dari 3x kuadrat tambah 5x kurang 3 per 5x kuadrat kurang 4. Nah, karena di pembilang ada penyebut sama-sama memiliki pangkat tertinggi x pangkat 2, maka cara paling mudah adalah membagi semua suku dengan x pangkat 2. Nah, langkah pertama, kita bagi semua suku dengan x pangkat 2. Limit x menuju tak terhingga 3x pangkat 2 per x pangkat 2 tambah 5x per x pangkat 2 sama dengan dikurang 3x 3 per x kuadrat per 5x kuadrat per x kuadrat dikurang 4 per x kuadrat. Tujuannya supaya bentuk limit ini lebih mudah untuk disederhanakan. Nah, untuk langkah yang kedua, lalu kita sederhanakan limit x menuju tak terhingga 3 ditambah 5 per x dikurang 3 per x kuadrat per 5 dikurang 4 per x kuadrat. Nah, untuk langkah yang ketiga, nah, saat x menuju tak terhingga, 5 per x itu menuju 0, 3 per x kuadrat itu menuju 0, dan 4 per x kuadrat itu menuju 0. Karena bilangan dibagi angka yang sangat besar, hasilnya akan menjadi 0. Nah, langkah keempat, maka persamaan itu menjadi 5 ditambah 0 dikurang 0 per 5 dikurang 0. Dan langkah 5 atau langkah yang terakhir itu hasilnya adalah 3 per 5. Jadi jawaban dari soal tersebut adalah 3 per 5. Next. Nah, di sini kita masuk pada slide tentang pembahasan teorema Apit atau squeeze theorem. Nah, konsep dari teorema ini adalah jika suatu barisan berada di antara dua barisan lain dan kedua barisan tersebut menuju nilai yang sama, maka barisan di tengah juga akan menuju nilai yang sama. Cara sederhananya seperti barisan tersebut seperti diapit oleh dua barisan lain. Nah, contoh para soal itu, limit n menuju tak terhingga cos dikali n pi per n. Kita tahu bahwa nilai cosinus selalu berada di antara min 1 dan 1. Maka min 1 per n cos np per n lebih besar sama dengan 1 per min n, dan cos np per n lebih kecil sama dengan 1 per n. Karena saat n menuju tak terhingga, 1 per n sama dengan 0 dan min 1 per n sama dengan 0. Maka barisan yang berada di tengah juga ikut menuju 0. Jadi hasil limitnya adalah limit n menuju tak terhingga cos np per n sama dengan 0. Nah, jadi kesimpulan dari teorema Apit ini, teorema Apit digunakan untuk menentukan limit suatu barisan dengan cara menjepit barisan tersebut di antara dua barisan yang memiliki limit yang sama. Selanjutnya
yaitu pada slide deret tak hingga, yaitu di mana slide ini membahas deret tak hingga, yaitu penjumlahan dari suku-suku pada suatu barisan tanpa akhir. Di mana bentuk umumnya yaitu Sn sama dengan A1 tambah A2 tambah A seterusnya. Dimana contoh dari deret ini yaitu setengah ditambah seperempat ditambah seperdelapan. Dimana di sini ditulis S1 itu sama dengan setengah, lalu S2 itu atau suku atau jumlah parsial yang kedua ini ditambahkan dengan suku yang kedua, yaitu setengah tambah seperempat, dimana hasilnya 3/4. Dan jumlah parsial yang ketiga setengah ditambah seperempat tambah seperdelapan, yaitu suku pertama ditambah suku kedua dengan suku ketiga sama dengan 7/8. Artinya semakin banyak jumlah yang dijumlahkan, hasilnya itu semakin mendekati 1. Jadi deret tersebut itu convergent. Tapi suku yang dijumlahkan ini dia itu hanya mendekati 1, tapi tidak akan pernah menjadi 1. Dia hanya akan semakin mendekat walaupun tidak akan pernah menjadi 1. Maka deret tersebut itu akan disebut convergent. Next. Lalu pada slide selanjutnya yaitu deret geometrik, di mana deret yang tiap sukunya ini dikali rasio tetap. Jadi bentuk umumnya itu A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 dan ditambah AR pangkat seterusnya. Di mana syarat agar deret geometrik konvergen ini yaitu suku dari ke N ini dibagi dengan suku ke N dikurang 1. Jadi syarat konvergennya itu R kurang dari 1, di mana rumus jumlah tak hingga ini S sama dengan A dibagi 1 dikurang R. Contohnya setengah ditambah seperempat ditambah seperdelapan. Dia sama dengan A setengah, R itu setengah, S itu sama dengan 1. Di mana hasil dari jumlah parsialnya itu sama dengan 1. Jumlah seluruh deret itu mendekati 1. Next. Pada slide ini terdapat soal di mana soalnya itu adalah elemen tak terhingga I sama dengan 0 setengah dalam kurung setengah di pangkat I. Next. Jadi pembahasannya yaitu langkah yang pertama, A sama dengan setengah dikali dengan setengah pangkat 0 sama dengan setengah dikali 1. Dia itu sama dengan setengah. Jadi langkah-langkahnya ini pertama itu menentukan jenis deret. Nah, yang kedua itu dia menentukan suku pertama A. Ketiga itu menentukan rasio R. Lalu dia ini akan menguji apakah bilangan R ini kurang dari 1. Lalu menggunakan rumus jumlah deret tak hingga. Jadi jika syarat konvergen ini terpenuhi, maka deret ini dapat dihitung menggunakan rumus, yaitu S sama dengan A per 1 dikurang R. Atau di dalam slide itu tak terhingga sama dengan A dibagi 1 dikurang R. Jadi slide ini menunjukkan bahwa proses sistematis dalam menyelesaikan soal deret geometrik. Nah, maka pada langkah yang keempat itu S tak terhingga itu sama dengan setengah dibagi setengah, itu sama dengan 1. Next. Lalu selanjutnya ada deret harmonik, di mana slide ini membahas di mana ada 1 ditambah setengah ditambah sepertiga ditambah seperempat, itu sama dengan divergen. Jadi walaupun nilai sukunya ini semakin kecil, deret ini ternyata divergen atau tidak memiliki jumlah hingga. Artinya penjumlahan terus bertambah. Dia tidak pernah mendekati satu nilai tertentu dan terus menuju tak terhingga. Baiklah, di sini saya akan membahas uletan soal. Soal yang pertama ada sigma K sama dengan 1 menuju tak hingga dari 1/7 pangkat K. Baiklah, saya akan mengerjakannya. Tadi soalnya yaitu sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1/7 pangkat K. Jadi teman-teman harus tahu bahwa deret ini merupakan bentuk dari deret geometri tak hingga.
Jadi, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari suku pertama dan rasionya. Untuk suku pertamanya itu, dia diperoleh dengan memasukkan nilai K sama dengan 1. Maka, A atau suku pertama sama dengan 1/7 pangkat 1, di mana hasilnya adalah tetap 1/7. Maka, kita peroleh suku pertamanya adalah 1/7. Kemudian kita harus menentukan rasionya atau yang dilambangkan dengan R. Untuk rasio sendiri, dia diperoleh dari basis pangkatnya, di mana basis pangkatnya tetap 1/7. Oke, setelah kita mendapatkan A dan R-nya, kita harus masukkannya ke dalam rumus untuk mencari jumlah deret geometri tak hingga. Rumusnya sendiri adalah S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. Sekarang kita masukkan nilai A tadi adalah 1/7 per 1 dikurang R tadi adalah 1/7. Maka kita masukkan 1/7. Oke, setelah itu kita hitung hasilnya. 1/7 per 1 dikurang 1/7 itu adalah 6/7. Oke, sekarang kita tinggal kali silangkan untuk mendapat hasilnya, yaitu 1/7 dikali dengan 7/6, di mana hasilnya adalah 7/42, dan jika disederhanakan dengan sama-sama dibagikan dengan 7, maka hasilnya adalah 1/6. Jadi, dapat disimpulkan bahwa deret ini terbukti konvergen. Oke, sekarang kita lanjut membahas soal yang kedua. Soal yang kedua, sigma K sama dengan 1 menuju tak hingga 2 per K tambah 2K. Oke, kita coba menuliskannya. Oke, jadi soal ini harus diselesaikan dengan metode pecahan parsial karena merupakan jenis dari deret teleskopik, yang dimana suku-sukunya akan saling menghilangkan. Pertama-tama, kita harus mengubah bentuk pecahan pada suku umum menjadi bentuk pengurangan dua pecahan. Jadi, dia bentuknya menjadi A per K ditambah B per K ditambah 2. Sekarang kita harus mengalihkan kedua sisi dengan penyebutnya. Penyebutnya tadi adalah K buka kurung K tambah 2. Jadi setelah dikalikan masing-masing kedua sisinya, maka kita peroleh 2 sama dengan A buka kurung K ditambah 2 ditambah BK. Nah, setelah dikalikan kedua sisinya, kita harus mencari nilai konstanta dari si A dan si B-nya. Caranya adalah kita harus memisalkan K-nya itu adalah sama dengan 0. Oke, misalkan K sama dengan 0, maka 2 sama dengan A buka kurung 0 ditambah 2, yang dimana hasilnya adalah 2A, maka 2A
A sama dengan 1. Oke, kemudian kita lakukan pemisalan yang kedua. Sekarang kita misalkan K-nya itu adalah minus 2. Maka 2 sama B dikalikan dengan min 2, hasilnya menjadi min 2B, di mana B sama dengan minus 1. Oke, setelah kita memperoleh nilai dari konstanta A dan si B, sehingga rumus suku umumnya dapat kita tulis ulang menjadi 1 per K dikurang 1 per K ditambah 2. Oke, jadi sekarang mari kita tulis deretnya dari K sama dengan 1 sampai batas tertentu N atau jumlah parsial Sn-nya. Jadi untuk yang pertama K sama dengan 1, maka 1 per 1 dikurang 1 per 1 tambah 2, yang dimana menjadi 1 dikurang 1 per 3. Kemudian kita lanjut untuk K sama dengan 2, dia menjadi 1/2 dikurang 1 per 4. Kita lanjut untuk K sama dengan 3, menjadi 1/3 dikurang 1/5. Kemudian untuk K sama dengan 4 diperoleh 1/4 dikurang 1/6. Begitu seterusnya sampai K sama dengan N dikurang 1, dimana hasilnya menjadi 1/N dikurang 1 dikurang 1/N ditambah 1. Kemudian K sama dengan N, dimana hasilnya menjadi 1/N dikurang 1/N ditambah 2. Jadi jika semua suku tersebut dijumlahkan, suku-suku yang di tengah akan saling mengeliminasi. Maka kita dapat memperoleh bahwa Sn sama dengan 1 dikurang 1/3 ditambah 1/2 dikurang 1/4 ditambah 1/3 dikurang 1/5, kemudian ditambah dengan 1/4 dikurang 1/6 ditambah titik-titik ditambah lagi dengan 1/N tambah 1 dan tambah 1/N tambah 2, dimana hasilnya ini menjadi 1 ditambah 1/2 dikurang 1/N tambah 1 dikurang 1/N tambah 2.
Jadi, untuk mencari nilai deret tak hingga dari S tak hingga, kita harus menghitung nilai limit di saat N mendekati tak hingga. Jadi, dapat kita tulis menjadi S tak hingga sama dengan limit N menuju tak hingga dari ini tadi 1 ditambah 1/2 dikurang 1/n tambah 1 dikurang 1/n tambah 2, di mana saat limit n menuju tak hingga, nilai dari 1/n tambah 1 dan 1/n tambah 2 itu otomatis menjadi 0. Maka dapat kita tulis menjadi 1 tambah setengah dikurang 0 dan dikurang 0, di mana hasilnya adalah 3/2. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa deret ini merupakan deret yang konvergen. Oke, cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.